Mental pejuang Persebaya Surabaya terlihat semakin membara sejak tim ini berada di bawah arahan caretaker Shin Sang-gyu. Bermain di hadapan ribuan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya menunjukkan semangat pantang menyerah saat menjamu pemuncak klasemen Borneo FC pada pekan ke-14 Liga 1. Meski harus puas berbagi poin, hasil imbang dua-dua ini menjadi bukti perubahan mentalitas yang signifikan di tubuh Bajul Ijo. Borneo FC tampil efektif dan lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-22. Juan Villa mencetak gol berkelas lewat penyelesaian akhir yang tenang setelah memanfaatkan umpan silang Casambu. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama. Hanya 2 menit berselang, Persebaya langsung merespons melalui aksi cepat Galih Freitas yang sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin meningkat. Borneo FC kembali unggul pada menit ke-70 setelah kesalahan antisipasi Leo Lelis terhadap umpan silang justru berujung gol bunuh diri ke gawang Hernando Ari. Saat laga tampak akan dimenangkan tim tamu, Persebaya kembali menunjukkan mental juangnya. Pada menit ke-89, Malik Rizaldi muncul sebagai penyelamat dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2. Hasil ini membuat Borneo FC tetap kokoh di puncak klasemen, sementara Persebaya naik ke peringkat 6. Lantas, siapa saja 5 pemain dari kedua tim yang tampil paling impresif di laga ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Satu, Juan Villa. Juan Villa menjadi salah satu pemain Borneo FC yang tampil paling impresif saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1. Bermain penuh sepanjang pertandingan, gelandang serang Borneo FC ini menunjukkan kualitasnya sebagai kreator serangan sekaligus finisher yang berbahaya. Kontribusi Juan Villa terlihat jelas melalui gol pembuka Borneo FC pada menit ke-22. Memanfaatkan umpan silang Casambu dari sisi sayap, Juan Villa melakukan penyelesaian akhir berkelas dengan sentuhan tenang yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Persebaya, Hernando Ari. Gol tersebut menunjukkan ketajaman, ketenangan, serta kemampuan membaca ruang yang dimilikinya di area kotak penalti. Sepanjang laga, Juan Villa juga berperan penting dalam mengatur tempo serangan Borneo FC. Ia aktif mencari ruang, menghubungkan lini tengah dengan lini depan, serta beberapa kali melepaskan umpan-umpan kunci yang merepotkan pertahanan Persebaya. Selain kontribusi ofensif, kerja kerasnya dalam membantu fase bertahan turut menjaga keseimbangan permainan tim. Penampilan konsisten ini menegaskan peran vital Juan Villa sebagai salah satu pilar utama Borneo FC di Liga 1 musim ini. 2. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi menjadi salah satu pemain Persebaya Surabaya yang tampil impresif saat menahan imbang Borneo FC dalam lanjutan Liga 1. Bermain penuh sepanjang pertandingan, penyerang sayap andalan Bajul Ijo ini menunjukkan determinasi tinggi serta kontribusi krusial di momen-momen penting. Peran Malik Rizaldi sangat terasa ketika ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-89. Memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Borneo FC, Malik tampil sigap dan tenang untuk menyambar bola dan mengubah skor menjadi 2-2. Gol tersebut bukan hanya menyelamatkan Persebaya dari kekalahan, tetapi juga mencerminkan mental pantang menyerah yang kini mulai terlihat jelas di bawah arahan Shin Sang-gyu. Sepanjang laga, Malik Rizaldi juga aktif memberikan ancaman dari sisi sayap. Kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta pergerakan tanpa bola yang agresif kerap merepotkan lini pertahanan Borneo FC. Ia juga tak segan turun membantu pertahanan saat tim berada dalam tekanan. Penampilan impresif ini menegaskan peran Malik Rizaldi sebagai salah satu senjata utama Persebaya Surabaya di lini serang. 3. Galih Freitas. Galih Freitas menjadi salah satu pemain Persebaya Surabaya yang tampil impresif saat menahan imbang Borneo FC dalam lanjutan Liga 1. Meski hanya bermain selama 69 menit, penyerang sayap ini mampu memberikan kontribusi nyata yang berdampak langsung terhadap jalannya pertandingan. Peran Galih Freitas terlihat melalui gol penyama kedudukan Persebaya pada menit ke-24. Menyusul ketertinggalan dari Borneo FC, Galih tampil cepat memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan dan melepaskan penyelesaian akhir yang akurat untuk mengubah skor menjadi 1-1. Gol tersebut menjadi suntikan moral penting bagi Persebaya dan menjaga momentum permainan tim tuan rumah. Selain mencetak gol, Galih Freitas juga aktif dalam membangun serangan dari sisi sayap. Kecepatan, keberanian melakukan penetrasi, serta pergerakan agresifnya kerap memaksa pemain bertahan Borneo FC bekerja ekstra. Ia juga cukup disiplin dalam membantu fase bertahan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-69. Penampilan efektif ini menegaskan kualitas Galih Freitas sebagai salah satu opsi penting di lini serang Persebaya Surabaya.
4. Casambu. Casambu menjadi salah satu pemain Borneo FC yang tampil impresif saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1. Meski pertandingan berakhir imbang, bek kiri Borneo FC ini menunjukkan kontribusi penting, terutama dalam membantu serangan dari sisi sayap kiri. Bermain selama 65 menit, Casambu tampil konsisten dan penuh determinasi. Kontribusi utamanya terlihat pada menit ke-22 ketika ia mengirimkan umpan silang akurat yang berhasil dimaksimalkan Juan Villa menjadi gol pembuka Borneo FC. Assist tersebut menunjukkan kualitas Casambu dalam membaca ruang serta ketepatan dalam lepas umpan di momen krusial. Pergerakannya dari lini belakang kerap memberikan opsi tambahan dalam skema menyerang tim tamu. Selain kontribusi ofensif, Casambu juga tampil disiplin dalam menjalankan tugas bertahan. Ia cukup solid dalam menjaga area sisi kiri pertahanan, melakukan tackle-tackle penting, serta membantu menahan laju serangan sayap Persebaya. Meski hanya bermain 65 menit, performa Casambu terbilang efektif dan membuktikan perannya sebagai salah satu pemain penting Borneo FC dalam laga ini. 5. Kei Hirose. Kei Hirose menjadi salah satu pemain Borneo FC yang tampil paling impresif saat menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1. Bermain penuh sepanjang pertandingan, gelandang bertahan asal Jepang ini menunjukkan karakter Spartan dan etos kerja tinggi yang menjadi fondasi permainan Borneo FC. Sepanjang laga, Kei Hirose berperan penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah. Ia tampil disiplin dalam memutus alur serangan Persebaya, melakukan tackle-tackle krusial, serta menutup ruang dengan positioning yang sangat baik. Ketangguhannya dalam duel membuat para gelandang Persebaya kesulitan mengembangkan permainan, terutama di area sentral. Tak hanya bertahan, Kei Hirose juga berkontribusi dalam fase transisi. Distribusi bolanya yang rapi membantu Borneo FC keluar dari tekanan dan menjaga penguasaan bola. Meski tidak mencetak gol maupun assist, peran Kei Hirose sangat vital dalam menjaga stabilitas permainan tim hingga peluit akhir. Penampilan tanpa kenal lelah ini menegaskan bahwa Kei Hirose merupakan salah satu pilar utama Borneo FC, sekaligus sosok penting dalam menjaga konsistensi tim di papan atas klasemen Liga 1. Hasil imbang 2-2 antara Persebaya Surabaya dan Borneo FC menjadi gambaran jelas betapa sengitnya persaingan di Liga 1 musim ini. Meski gagal meraih kemenangan di kandang sendiri, Persebaya patut diapresiasi atas mental juang yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Di bawah arahan caretaker Shin Sang-gyu, Bajul Ijo tampil lebih berani, agresif, dan pantang menyerah hingga menit-menit akhir laga. Kebangkitan Persebaya terlihat dari respons cepat setelah tertinggal, serta kemampuan mereka bangkit di penghujung pertandingan melalui gol Malik Rizaldi. Sementara itu, Borneo FC kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemuncak klasemen dengan permainan yang disiplin, efektif, dan sulit dikalahkan, meski gagal membawa pulang 3 poin dari Gelora Bung Tomo. Penampilan impresif para pemain dari kedua tim, seperti Juan Villa, Casambu, Kei Hirose, hingga Galih Freitas dan Malik Rizaldi, menjadi bukti bahwa laga ini dipenuhi kualitas individu dan kerja sama tim yang solid. Hasil ini membuat Borneo FC tetap kokoh di puncak klasemen, sementara Persebaya terus merangkak naik ke papan atas. Dengan performa seperti ini, kedua tim memiliki modal berharga untuk menatap laga-laga selanjutnya di Liga 1. Itulah ulasan pertandingan kali ini. Jangan lupa dukung terus sepak bola Indonesia dengan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru hanya di Raftel Sport.